Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang preposisi dalam bahasa Indonesia. Yuk kita simak bareng-bareng. Pengertian preposisi. Preposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar atau salahnya. Preposisi merupakan unit terkecil dan pemikiran yang mengandung maksud sempurna. Jika kita menganalisis suatu pemikiran, taruhlah suatu buku, kita akan mendapati satu pemikiran dalam buku itu, dan lebih khususnya lagi dalam babnya. Kemudian, pada paragrafnya bisa dianalisis lagi menjadi kata-kata, tetapi kata-kata hanya menghadirkan pengertian sesuatu, bukan maksud atau pikiran sesuatu. Preposisi merupakan satu tutur atau pernyataan yang melukiskan beberapa keadaan yang belum tentu benar atau salah dalam satu kalimat. Preposisi dalam istilah yang digunakan dalam analisis logika. Keadaan dan peristiwa-peristiwa itu pada umumnya melibatkan pribadi, dapat juga bersifat mengakui atau meneguhkan hubungan antar gagasan, afirmatif atau afirmasi, dan dapat juga mengingkari dan menolak hubungan antar gagasan tersebut, negatif atau negatif. Jenis-jenis preposisi. Jenis-jenis preposisi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada jenis preposisi berdasarkan bentuknya. Jenis preposisi berdasarkan bentuknya itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu ada preposisi tunggal. Preposisi ini mengungkapkan satu pernyataan saja di mana hanya didukung satu objek dan satu predikat. Preposisi tunggal ini bisa juga disebut dengan kalimat tunggal. Contohnya, setiap manusia akan mati. Nah, di dalam kalimat tersebut hanya terdapat satu objek, yaitu manusia, sedangkan predikatnya berupa mati. Yang kedua ada proposisi majemuk. Proposisi ini dibentuk dari gabungan dua proposisi tunggal atau lebih, di mana kalimat pernyataan ini sekurang-kurangnya didukung dua pola kalimat. Misalnya, setiap warga negara harus menyadari hak dan tanggung jawab. Yang kedua ada berdasarkan sifat pembenaran atau pengingkaran. Berdasarkan sifat pembenaran atau pengingkaran ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada proposisi kondisional dan yang kedua ada proposisi kategorial. Untuk yang pertama, preposisi kondisional, preposisi yang menunjukkan pada kebenaran atau pengingkaran yang bersyarat atau berupa pilihan. Kategori proposisi kondisional sendiri dapat dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama ada hipotesis dan ada conditional disjunctive. Yang pertama itu ada hipotesis. Hipotesis proposisi yang menunjukkan pada pembenaran yang bersyarat. Artinya bila proposisi terpenuhi maka kebenaran terjadi. Hal ini kita bisa lihat dalam kalimat ini. Contohnya, jika hujan terjadi, tanah becek. Jadi tanah becek jika terjadi hujan. Yang kedua itu ada conditional disjunctive. Conditional disjunctive disebut juga alternatif. Hal ini didasarkan pada pembenaran yang berupa pilihan. Proposisi ini kerap kali menggunakan kata atau seperti dalam kalimat. Contohnya, Amir harus membantu orang tuanya atau membersihkan halaman rumah. Yang kedua itu ada proposisi kategorial. Proposisi kategorial menunjukkan pada sebuah pembenaran atau pengingkaran yang bersifat mutlak. Pasti benar atau pasti salah. Artinya kebenaran terjadi tanpa syarat. Contohnya, semua orang akan mati. Yang ketiga itu ada berdasarkan luas pengertian. Berdasarkan luas pengertian ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada proposisi partikular, yakni yang mengungkapkan sebagian dari seluruh aspek. Kata tugas yang menandai proposisi partikular adalah beberapa, sebagian, tidak semua, kebanyakan, dan banyak. Contohnya, tidak semua siswa tekun belajar.
kata tidak semua dalam kalimat di atas merupakan proposisi partikular, yakni hanya mencakup sebagian aspek saja. Yang kedua ada proposisi singular. Proposisi ini hanya mengungkapkan satu aspek saja, di antara penandanya adalah kata ini dan itu. Contohnya, rumah ini akan dijual. Kata rumah di sini hanya menunjukkan satu unsur. Jika terdapat dua unsur di dalamnya, maka suatu kalimat tidak bisa disebut dengan proposisi singular. Yang ketiga itu ada proposisi universal. Ialah sebuah proposisi yang mencakup seluruh aspek atau bagian. Hal ini ditandai dengan adanya kata semua, seluruh, setiap kali, dan masing-masing. Contoh kalimatnya yaitu tidak seorang pun di negeri ini yang etis. Yang keempat itu ada berdasarkan kualitas dan kuantitas. Berdasarkan kualitas dan kuantitas ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada proposisi A, yang kedua ada proposisi O, yang ketiga ada proposisi I, dan yang keempat ada proposisi E. Oke, kita yang pertama dulu ada proposisi A. Proposisi A adalah proposisi universal atau singular positif. Proposisi yang mengungkap keseluruhan dan pembenaran, pengakuan atau positif. Contohnya, meja ini dibuat dari kayu jati. Oke, yang kedua ada proposisi O. Proposisi O adalah proposisi partikular negatif, mengungkap sebagian dari keseluruhan pengingkaran, penolakan, atau negatif. Contohnya, beberapa siswa SMU kebangsaan tidak tekun belajar. Yang ketiga ada proposisi I. Proposisi I adalah proposisi partikular aktif, mengungkap sebagian dari keseluruhan pengakuan, pembenaran, atau positif. Contohnya dalam kalimat itu yaitu beberapa siswa SMU kebangsaan tekun belajar. Yang keempat ada proposisi E. Proposisi E adalah proposisi universal atau singular negatif. Proposisi ini mengungkap keseluruhan pengingkaran, penolakan, atau negatif. Contohnya, meja ini tidak dibuat dari kayu jati. Kata tidak di dalam kalimat itu termasuk menunjukkan kenegatifan yang berupa pengingkaran. Thanks. Any question? Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan salah silap dalam penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.